saya Fatin dari Explore Astro. Oke guys, jadi ceritanya tadi itu saya dapat kiriman video rekaman dia nonton TV. Terus videonya itu tentang berita di media nasional gitu yang menjelaskan tips and trik menghadapi equinox. Nah, saat saya lihat video itu, saya heran nih. Sepertinya apa ya, dikesankan equinox itu fenomena yang wah gitu, bahkan mungkin fenomena yang perlu diwaspadai dengan sangat gitu. Nah, makanya di sini saya tergerak untuk membuat sedikit penjelasan tentang apa sih equinox itu. Bahkan ya parahnya lagi, beberapa hari sebelum ini itu sudah beredar isu-isu bahwa saat equinox terjadi temperatur di bumi akan naik tiba-tiba 40 derajat sampai 40 derajat gitu, berbahaya, panas, ya segala macam. Itu bikin gemas gitu sebenarnya. Nah, untuk para astronom ya, kalau saya astronom muda gitu ya, itu bikin gemas. Makanya di sini saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya equinox itu. Equinox itu terutama saat hari ini terjadi 20 Maret itu vernal equinox musim semi. Itu bukan sesuatu hal yang wah apalagi membahayakan gitu. Karena fenomena ini terjadi setiap tahun sebagai efek akibat dari posisi matahari aja pada suatu titik gitu. Nah, kebetulan saat ini mataharinya berada di yang namanya posisi titik vernal equinox gitu. Itu bagaimana sih terjadinya? Yang dapat kita lihat adalah matahari itu dimanapun kecuali di kutub ya akan terbit ya 12 jam sampai tepat 12 jam. Jadi dan terbitnya itu tepat di titik timur dan tepat di titik barat. Selama ini kan kita tahunya matahari terbit di timur, terbenam di barat gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya matahari tidak terbit selalu di titik itu, pas di satu titik gitu. Jadi artinya tidak pas di titik timur, karena timur itu satu titik. Kalau dari suatu tempat itu arah satu titik, timur dan barat itu. Nah, jadi saat vernal equinox itulah matahari berada terbitnya di titik timur benar. Kita sebut sebagai titik timur benar. Maksudnya gimana sih titik timur benar? Kemudian matahari tidak tepat di titik timur itu gimana sih? Jadi kalau kita amati nih, misalkan hari ini matahari itu terbit dari arah rumah kita di arah timur, kira-kira berada di posisi tanda pohon kelapa gitu misalkan ya. Nah, kemudian kita lihat sebulan lagi, matahari tidak akan terbit di titik itu lagi, bisa lebih selatan atau lebih utara. Jadi memang matahari itu bergerak semu sepanjang tahun. Itu efek dari bumi kita yang juga berevolusi dengan tidak tegak lurus. Itu gimana, bisa dibayangin nggak? Nah, kira-kira gambarnya ada di sini ya, ilustrasinya bagaimana bumi itu satu tahun posisi-posisinya gitu. Nah, faktasnya gini deh. Ini misalkan bumi bulat, yang ini kotak ya. Bayangkan bumi kita yang kita tempati ini bulat dan berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Nah, kalau ini matahari, ini bumi yang bulat punya kutub. Ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Kalau bumi kita itu berputarnya tegak lurus, misalkan kita ada di sini di tengah itu kira-kira ekuator ya. Jadi yang membagi bumi dua itu ekuator, ini kutub belahan bumi utara, belahan bumi selatan. Kira-kira kalau kita ada di tengah sini, ini kan kalau mataharinya di sini, berarti kan tengah hari ya, matahari di sana berputar menjadi siang dan malam di satu titik di permukaan bumi. Kalau dia tegak lurus, maka sepanjang tahun paparan sinar matahari yang diterima belahan bumi utara selatan itu akan sama kurang lebih panjangnya juga 12 jam. Tapi pada kenyataan bumi itu tidak berputarnya tegak lurus, berevolusinya tidak dalam keadaan rotasi tegak lurus, tapi dia miring. Kalau ini bidangnya, ini matahari, tegak lurusnya matahari bidangnya di situ, bidangnya ini kita sebut sebagai ekliptika ya. Jadi tegak lurusnya di sini kutub ekliptikanya, ini ekuator. Itu miring sekitar 23,44 derajat. Nah, artinya kalau pada saat di sini, kalau orang ada di ekuatornya tadi, itu akan mengarah ke matahari pas gitu ya, di atas kepalanya. Tapi kalau dia ada di posisi ini, maka belahan bumi utara yang lebih condong ke arah mataharinya, dia akan lebih banyak mendapat paparan sinar matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Bahkan ada tempat yang tidak terkena sinar matahari, makanya panjang siang dan malamnya beda. Nah, pada saat di sini kembali lagi
arah hampir sebagian besar belahan bumi ini akan mendapatkan sinar yang sama dari matahari. Dia cuma muternya tetap miring. Nah, saat dia di sini, maka bagian kutub selatan yang condong ke arah mataharinya tadi. Maka yang di sini yang lebih banyak panasnya, lebih banyak siangnya dibandingkan dengan bumi utara yang dia lebih banyak malamnya, panjang siangnya beda. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa kemiringan bumi ini, kutub bumi itu menyebabkan perubahan paparan sinar matahari, juga menyebabkan perubahan musim lebih jauhnya sepanjang tahun. Jadi awalnya yang panas gitu ya, saat vernal equinox ini adalah titik musim semi di belahan bumi utara gitu. Nah, kalau dia habis musim semi ini, maka dia dari sini ya, yang 20 Maret saat ini, kalau dia ke sini, dia akan belahan bumi utaranya menuju pada titik maksimalnya dapat cahaya mataharinya. Jadi dia akan mengalami musim panas. Sedangkan saat dia menuju ke titik minimum, saat yang utara yang mau condong menjauh dari matahari, ini akan melalui musim gugur. Nah, saat minimumnya dia akan mengalami masa musim dingin. Jadi kita perlu tahu bahwa ini fenomena yang tidak membahayakan. Ini regularitas. Jadi regularitas yang terjadi sepanjang tahun. Tidak usah khawatir, equinox itu akan menyebabkan pertambahan temperatur sampai membahayakan segala macam, tidak. Karena itu terjadinya pelan-pelan sepanjang tahun kan. Bagaimana kita temperatur ya akan naik, tapi di dekat-dekat ekuator. Cuma kalau yang dekat-dekat ekuator itu pun tidak akan tiba-tiba naiknya. Memang matahari akan melalui atas kepalanya orang yang ada di ekuator itu, sampai bayangannya orang di ekuator itu pun pada saat tepat siang hari, tepat matahari di atas kepalanya tuh akan habis, bukan habis, bayangannya tidak ada gitu, hampir tidak ada. Jadi tidak usah khawatir, itu bukan sesuatu yang membahayakan. Ya kalau mau menjaga kesehatan harus menjaga kesehatan setiap saat, tidak usah karena fenomena equinox, banyak minum air, tentu saja banyak minum air putih, tapi tidak karena equinox ini. Apalagi ya jaga kesehatan setiap hari, tidak perlu karena equinox. Kemudian jangan lupa tetap tanam pohon ya, karena itu malah lebih membahayakan kalau kita membunuh di hutan, makin panas daripada equinox ini gitu. Terus tentu saja jangan mudah panik, jangan mudah termakan dengan isu-isu yang tidak benar gitu. Tanyakan kepada orang yang pernah belajar, bisa sharing gitu ya. Jangan langsung di-share, apalagi membuat orang yang yang menyebarkan isu-isu yang bikin panik masyarakat itu jadi terkenal ya. Kan mereka memang butuh mungkin ya, butuh banyak pengen terkenal gitu. Tidak usah, jadi tanyakan saja dengan cara yang benar, bisa cari di informasi yang dipercaya gitu. Media informasi yang bisa dipercaya bisa dibaca di sana, misalkan di web-web LAPAN, di web media astronomi dari ITB, atau misalkan juga bisa NASA gitu belajar. Nah, di situ jadi kita harus jadi masyarakat yang kritis dan bisa belajar dengan benar sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu saja cukup. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di bincang-bincang yang lainnya. Dadah!